6 ayat 6 sampai 8, saya baca 6, saudara baca 7, 8 kita baca sama-sama. Saya 6, saudara 7, 8 sama-sama dari Yesaya 56 ayat 6 sampai 8. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku. Sama-sama. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang ke orang padanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Kemudian kita membuka Lukas pasal yang kedua, dan kita akan membaca 6 sampai 14. Saya baca 6, saudara baca 7 sampai ayat 14 dari Lukas pasal yang kedua. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sama-sama kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita melihat dua bagian ini, kita disadar ingatkan akan pekerjaan Tuhan yang bergerak secara progresif. Paradoks Natal menjadi sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Dua sudut hidup yang saling melengkapi di dalam mengajar kita untuk memahami makna sesungguhnya dari iman Kristen. Itu sebab belajar mengerti iman Kristen bukan hal yang sederhana. Itu berbeda dengan saudara belajar matematika, saudara belajar sains dan seterusnya. Di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen, absolutely paradoks itu menjadi spiritnya. Bahagia, dianiaya. Bagaimana mau mengerti itu? Dalam bahasa Indonesia nggak akan ketemu kalau kita bicara bahasa sastra misalnya. Ya, nggak ada logika itu. Logika itu adalah satu logika yang mewarnai seluruh kehidupan Kristen. Jikalau kau mau ditinggikan, kau harus mau direndahkan. Ini bagaimana ceritanya itu? Kalau kau mau memimpin, kau harus mau melayani. Maka engkau akan menemukan satu lompatan-lompatan logika yang begitu luar biasa di dalam iman Kristen. Karena itu memerlukan satu hal yang penting untuk kita terus belajar sehingga tidak terjebak pada dualistiknya dunia. Kalau dunia itu senang, susah itu beda. Mana bisa orang senang sekali susah atau orang susah sekaligus senang? Nggak ada ceritanya itu. Susah ya susah, senang ya senang. Itu logika umumnya. Itulah dualistik dalam dunia. Celakanya orang Kristen memandang kekristenan justru terjebak pada cara paham dualistik itu. Oleh karena itu sakit menjadi sesuatu yang ditakuti, sakit pasti sembuh, miskin pasti kaya. Emang kenapa kalau miskin? Banyak orang kaya yang miskin, tapi banyak orang miskin yang kaya. Itu Alkitab kok. Aku tahu kemiskinanmu, hai Smirna, namun engkau kaya. Hei kau Laodikea yang berpikir engkau punya emas, perak dan seterusnya. Engkau miskin, engkau melarat, kau tidak tahu dirimu. Itu di Alkitab. Saudara boleh lihat dari PL sampai ke PB, dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Engkau akan menemukan pikiran-pikiran paradoks yang begitu kentat. Nah itu akan membuat iman kita itu ada pada posisi yang pas. Dan kita tangguh dalam pergumulan zaman ini. Itulah pentingnya kita memahami itu. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, awas
kita memang hidup dalam paradoks itu, tapi jangan sampai kita menjadi terjebak dalam kontradiksi. Selalu ingat, itu beda. Kalau kontradiksi, katanya kita melayani, tapi justru menyakiti. Katanya kita mengasihi, tapi justru membenci. Katanya kita bersatu hati, tapi justru memecah belah. Nah, itu kontradiksi. Mana boleh orang Kristen gitu. Katanya pendeta, tapi mencuri. Wah, itu kan gawat. Ya. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti itu kita mesti belajar bagaimana mengingat iman Kristen yang memang seringkali tidak enak itu. Dan menjadi larangan kita terjebak pada kontradiksi di dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati ya, kontradiksi dan paradoks ini mesti bisa dibedakan dulu ini. Ya, kita hidup paradoks absolutely itu, tapi bukan kontradiktif. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana digambarkan di dalam kitab Yesaya. Progressive revelation daripada Tuhan yang bergerak secara luar biasa itu. Maka dikatakan di dalam bacaan kita tadi bahwa Tuhan akan menggabungkan orang-orang asing kepada bangsa pilihannya. Jadi sejak dulu kala sebelum Kristus datang, Tuhan sudah punya desain yang hebat tentang bagaimana keselamatan akan dinyatakan. Karena itu sulit dipahami kenapa gereja itu selalu memandang Israel the best, Israel number one, Israel jalan keselamatan, kita harus memberkati Israel supaya kita diberkati. Saya tidak ngerti orang baca Alkitab apa tidak. Kenapa orang melawan apa yang didesain oleh Tuhan? Mari kalau kita lihat dari Kejadian, Tuhan memilih Abraham, berkenan kepada Abraham. Lalu melalui Abraham ada Ishak, Yakub, 12 suku, lalu jadi Israel. Tapi Tuhan menaruhkan pada garis sejarah Israel itu. Sudah masuk sebelum menginjak tanah perjanjian. Namanya Rahab. It's not the original Israel. Itu sudah clear kan sebetulnya ya. Nama Kaleb pun patut dipertanyakan. Karena Kaleb itu sebetulnya secara Ibrani itu berarti anjing. Agak sulit membayangkan orang Yahudi tulen mempunyai nama yang najis. Ya. Tetapi memang kita tidak punya data cukup itu saja. Sehingga hanya bisa menduga-duga. Namun Rahab adalah satu yang pasti. Jadi ini kita mesti melihat bagaimana sebetulnya bahwa ada di dalam kehidupan bangsa itu orang asing. Lalu Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Kristus datang menubuatkan kalimat apa yang disampaikan oleh Tuhan bahwa orang-orang asing akan menggabungkan diri kepada kelompok orang pilihannya. Dan mereka akan berpegang kepada perjanjian Tuhan. Bahwa mereka itu akan kubawa ke gunungku. Maka Tuhan membawa mereka ke gunung Tuhan. Gunung itu mau mengungkapkan tempat tahta, tempat Tuhan ada. Gunung itu tinggi, tapi bukan pergi ke gunung lalu ada Tuhan. Ya. Oleh karena itu dalam paham-paham umum pun, orang suka pergi ke gunung untuk mempersembahkan sesajen. Itu biasa. Karena konsep basis manusia yang tinggi itu mendekati yang tidak terhingga. Sehingga gunungku itu adalah gunung Sion. Gunungku adalah tempat Tuhan bertahta. Itu menjadi ungkapan-ungkapan yang seringkali ada di sana. Lah, kalau orang asing dibawa ke gunung Tuhan. Orang asing loh. Yes. Oh jadi bukan cuma Israel. Lah sejak menginjak tanah perjanjian saja sudah ada Rahab. Di garis silsilah Yesus nama Rahab itu muncul. Nanti nama Rut muncul lagi. Yang jelas-jelas kebangsaannya. Satu dari orang Yeriko, satu dari orang Moab. Bagaimana kita mau memahami itu kan? Nah oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana mereka akan berkumpul lalu disebut menjadi rumah doa. Sehingga harapan bagi orang asing menjadi orang pilihan adalah fakta yang begitu kuat di dalam Alkitab. Sehingga bergabung dengan apa yang disebut orang buangan atau sisa-sisa Israel. Yaitu Israel yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu istilah sisa Israel sudah menunjukkan tidak semua Israel itu Israel. Ketika memasuki tanah perjanjian berapa yang dimurkai oleh Tuhan mati. Karena itu ya saya pikir kita orang Kristen selalu perlu ingat ya. Tidak semua orang Kristen itu Kristen. Dan tidak semua karena kita ke gereja, karena pelayanan, karena berkhotbah akan masuk surga. Kualitas hidup kita. Ya. Karena itu belajar peka kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan membangun kebenaran diri saya. Saya selalu bilang saudara, sebagai pendeta, orang khotbah benar selalu berpikir hidupnya sudah benar. Padahal belum tentu. Kita tidak lagi mempunyai kepekaan itu.
Kita perlu membangun kesadaran, kecintaan pada kebenaran. Supaya kebenaran itu terus-menerus mengadili kita. Pantas nggak ya? Cocok nggak ya? Oke nggak ya begini? Nah itu akan menolong kita untuk kita hidup seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Begitulah Tuhan Allah akan menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Yaitu Yehuda yang dibuang. Lalu berkumpul dengan yang lainnya. Lalu mereka menjadi satu bangsa yang baru. Bangsa yang besar. Yaitu bangsa Allah. Bukan bangsa Israel. Maka istilah Israel umat kepunyaanku. Itu menjadi personal relationship with God. Ya ingat Israel umat kepunyaanku. Bukan Israel, bangsa Israel yang tinggal di Timur Tengah sana. Bukan itu saudara. Israel itu mempunyai simbolik nama yang luar biasa. Lalu kemudian hari baru kita tahu mana bangsa itu. Yakub Esau kembar. Tuhan pilih Yakub bukan Esau. 12 anak Yakub. Yesus datang dari Yehuda. Maka kalau kita melihat di dalam bagian-bagian kisah itu, semua kalau kita rentetin ke bawah, beda. Orang memilih Raja Saul, Tuhan tetapkan Daud. Saudara akan bisa sejak awal formatnya itu udah ada. Kalau kita mapping itu, loh kita ini salah melulu nih. Entah bagaimana kemudian Rasul itu tidak ada yang salah ketika mereka memilih Matias secara peraturan. Tapi ternyata yang Tuhan siapkan Paulus. Tuhan mau apa ini ya? Pimpinannya tidak akan pernah salah. Karena itu kalau babak belur hidupmu, tenanglah kau. Pegang Tuhanmu, maka kau akan tahu waktunya ketika dia mendesain hidupmu. Dan engkau akan berkata terima kasih ya Tuhan. Jadi apa yang digabungkan di dalam orang-orang yang asing tadi. Sehingga rumah Tuhan menjadi rumah doa segala bangsa. Istilah rumah Tuhan menjadi rumah doa segala bangsa. Nanti kita akan connect lalu bisa melihat Yesus Kristus itu. Ingat ya, keturunan Abraham di Galatia 3:7-16 yang pernah kita perhatikan bersama. Maka Paulus berkata, Allah berjanji kepada keturunanmu, bukan keturunanmu. Akan datang berkat itu, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang disebut keturunan Abraham. Bukan bangsa Israel sebagai bangsa. Itu sebab orang Israel selalu bangga. Kami keturunan Israel apa? Kami anak berapa keturunan Abraham. Di dalam Yohanes 8 Yesus bilang, betul kau keturunan Abraham, tapi kau bukan anaknya, kau anak setan. Loh, lalu bagaimana yang anak Abraham? Anak Abraham akan melakukan dan percaya pada apa yang kukatakan. Anak setan akan membunuhku, sekalipun darah mereka tulen Yahudi. Jadi tidak penting darahmu apa, tapi penting kemana kamu bersikap dan beriman sungguh. Itulah makna beriman itu saudara. Sehingga mereka akan dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Ini menarik. Ya, jadi ini antara PLPB kita nggak bisa lupa. Kalau di PL itu Tuhan berjanji kepada Daud waktu Daud mau dirikan bait Allah. No Daud, bukan kau tapi anakmu yang akan mendirikan. Lalu Tuhan berjanji, kerajaannya, kerajaanku, rumahnya, rumahku, keturunannya, keturunanku kekal selama-lamanya. 1 Tawarik 17 itu. Tapi kemudian kita lihat kerajaan ini hancur semua. Di mana hebatnya? Karena habis si Daud, habis Salomo pecah dua, habis pecah dua, hancur dua-duanya. Belum masuki abad Masehi baru. Lalu apa kebanggaannya? Enggak ada. Nah jadi kalau kita melihat saudara-saudara yang kekasih, apa yang mau dibanggakan dari kisah ini enggak ada. Lalu di mana kekal itu? Ternyata Kristus itu. Itu sebab Yesus berkata, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Hei orang-orang Yahudi ahli Taurat, tapi kalian menyerongnya. Dia menunjuk dirinya lah kerajaan yang kekal selama-lamanya. Rubuhkan bait Allah itu akan kubangun dalam tempo 3 hari. Dia bukan bicara bait Allah yang physically. Sampai orang bilang 46 tahun Salomo membangunnya, kamu membangunnya 3 hari. Dia bicara tentang dirinya. Dialah bait Allah yang sejati. Sehingga bagian dari rencana Allah, perubuhan penghancuran bait Allah, itu bukan eksiden. Yesus berkata, tidak akan satu pun batu tersisa di sini. Maka saya bingung kalau orang berminat membangun kembali bait Allah. Yesus kau lawan. Apakah kalimatnya salah? Aneh kan? Kalau kita kembali pada kebenaran.
Kristus itu finalnya bait Allah itu. Maka Paulus berkata, tubuhmu lah bait Allah, bukan gedung ini. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerajaan kekal Kristus, rumah yang kekal Kristus, keturunan yang kekal Kristus. Itu sebab Yesus disebut anak Daud. Bagaimana orang menempelkan anak Daud pada dia? Ada Imam Gamaliel, ada imam-imam lain, ada guru-guru bentar, ahli-ahli Taurat hebat. Tidak satu pun disebut anak Daud. Tapi dia. Bagaimana ada orang-orang biasa mengenali dia dan berteriak, hai anak Daud. Dari mana mereka tahu? Nah, itulah pimpinan roh yang mencerahkan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, harapan kesukaan besar di Gunung Kudus Tuhan menjadi satu harapan yang besar. Orang menunggunya. Penantian itu kita sudah bicarakan minggu yang lalu. Mesias, Hosana, ya Tuhan datanglah segera. Tolonglah kami. Sehingga keterpurukan, penjajahan, penghajaran dibuang menjadi kekentalan terhadap sebuah pengharapan. Karena identitas mereka hilang. Sehingga waktu Yesus datang, Israel bukan kerajaan bersatu, bukan juga yang pecah dua. Siapa Israel? Orang jajahan yang tidak berdaya. Sehingga simbol Kristus datang menebus manusia dari dosa, perhambaan perbudakan dosa, menjadi aktual dalam situasi hidup orang Israel yang memang menjadi budaknya Roma. Jadi kalau membaca Alkitab ya, antara situasi sosiologi, filosofi di dalam hidup histori sejarah ini, dengan apa yang Tuhan lakukan dalam pemaknaan, penggenapan rencana rohaninya, mengagumkan, selalu mempunyai koneksi-koneksi yang luar biasa banget. Itu sebab terlalu sulit untuk berkata, saya nggak bisa ngerti Alkitab, Alkitab aneh, nggak jelas. No, karena tidak baca semuanya maka tidak jelas. Baca semuanya, engkau akan tercengang, terlalu amat sangat jelas. Tidak satu pun titik, tidak satu pun bagian akan terbuang dari sana. Nah, menjadi inilah penting, nubuatan Yesaya menjadi pengharapan akan kesukaan yang digenapi dalam Kristus, yang dimulai dari Natal, dan kesukaan itu bagi seluruh bangsa. Itu sebab Paulus berkata, kita ini bukan hanya warga negara dunia, tapi warga negara apa? Sorga. Siapa itu? Bangsa pilihan, Israel. Enggak ada lagi Israel, enggak ada lagi Yunani. Yang ada umat pilihan Allah. Yang ada orang yang percaya pada Kristus. Dari mana kita tahu? Pohon dikenal dari buahnya. Saya suka sekali Alkitab. Tidak perlu kita membuat terminologi sendiri-sendiri, semuanya completely. Oh, mereka yang nyanyi memuliakan Tuhan. Percuma bangsa ini beribadah kepadaku, kata Tuhan. Dengan mulut bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Oh, pendeta khotbah, imammu pemakan suap, aku benci. Oh, perpuluhan, aku muak dengan perpuluhanmu. Tapi ini Tuhan suka. Bukan Tuhan suka perpuluhannya, sikap hidup yang benarnya. Maka apa yang mereka kerjakan? Mereka kerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berapa berbahagianya kita kalau mulut tidak terlalu banyak bicara, tapi banyak yang kita lakukan yang benar di kehidupan ini. Hidup kita akan berharga. Itu sebab saya selalu bilang, pendeta selalu dalam posisi bahaya. Karena terlalu banyak bicara. Mau gak mau kan mesti khotbah. Lakukan apa tidak? Nah, itu persoalan serius. Sehingga kita berkutat, bergumul, berlari saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Itu sebab saya bilang, kalau saya mau pergi ke Kalimantan, kita pergi Papua, bikin sekolah, capek-capek, berat-berat, yes. Tambah proyek, tambah uang yang keluar. Sementara saya bukan penghasil uang. Menaruh harap kepada Tuhan. Tapi karena sadar, apalah hidupku ini, anugerahnya. Saya tahu betul hari ini saya hidup. Saya bersyukur pada Tuhan mestinya mati tetapi tidak jadi mati. Bukan soal tidak mati jadi mati jadi tidak matinya. Tapi sekarang aku bersyukur pada Dia yang memberikanku pemaknaan. Hidupku hanya satu sisa diberikan. Membereskan urusan anak-anak, menciptakan satu generasi. Siapa anak-anakku? Ya anakku di rumah, anakku di Kalimantan, anakku di Papua. Anak-anakku di gereja ini. Lalu bagaimana cara Bapak? Saya dedikasikan waktu saya.
Mau berapapun anak itu datang, 1 bulan 1 kali pasti saya ada di situ. Mau berapapun jemaat itu datang, 1 minggu, 2 minggu sekali pasti saya yang mimpin PA. Habis waktu saya untuk gereja, yes. Saya nggak akan berhenti rekaman, saya nggak akan berhenti syuting. Mau mati lagi syuting pun lebih terhormat daripada kuhentikan pelayanan itu. Nah, itu semangat. Kenapa? Karena dia baik. Jadi kalau aku bilang dia baik tapi aku sendiri tidak mendedikasikan diri pada dia, bagaimana saya bisa bilang dia baik? Nah, itulah konteks orang pilihan Tuhan. Yaitu orang yang percaya pada Tuhan. Bukan karena dia bangsa Israel. Oleh karena itu saudara, kesukaan yang menjadi penantian terus bergerak sampai kesukaan dan kesedihan itu pun menjadi satu yang memprihatinkan kita. Apa yang terjadi saudara? Kesukaan itu memang besar. Karena apa? Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi janjinya dan para malaikat menjadi simbol yang sangat menarik. Kenapa? Saya sudah ingat ya, dan saya harap jemaat selalu perhatikan. Yang namanya gembala yang disapa oleh malaikat, ingat status gembala itu paling rendah pada zamannya. Nggak ada lagi kerjaan lebih rendah dari gembala. Jadi kalau nggak ada kerjaannya cuma satu, mau nggak jadi gembala? Nah, itu kenapa si sulung yang kaya raya itu, begitu habis uangnya nggak tahu lagi ngapain, akhirnya jadi gembala itu kerja di kebun ternak itu ngasih makanin ternak. Nggak ada lagi pilihan lain. Itu udah paling hina itu. Tapi mencengangkan ya, kok Tuhan bukan menyapa imam, kok malah gembala. Kok malaikat datangnya ke sana? Kan biasanya malaikat itu tahu jalan agama itu ya. Masa dia nggak kenal imam besar mana? Bukankah pendeta yang selalu mendengar suara Tuhan? Mana mungkin jemaat? Ya, tapi itu di luar sana. Saya selalu yakin bisa jadi kalian dengar suara Tuhan dan lebih peka daripada saya. Jadi aku tidak akan pernah bangga dengan kependetaan dan posisi ini. Tapi hidup bagiku adalah pertandingan dan pertarungan yang diaktualisasikan. Kalian harus hidup benar, saya hidup benar, kita sama-sama benar. Itu yang Tuhan rindu. Karena itu gembala yang terpojok ini, gembala yang dianggap hina, gembala kelas bawah ini, di sanalah Tuhan datang dan menyapanya. Sehingga malaikat itu datang, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Loh, untuk siapa? Seluruh bangsa. Nyampainya ke siapa? Gembala. Enggak representatif tuh. Mestinya nyampainya kemana? Imam, baru kelas. Lah kalau duta besar datang, tapi gelandangan dari Amerika sana kemari, kita kan ngelihatnya gelandangannya kawan ini. Kenapa jadi wakil Amerika kau? Kecuali kau duta besar, kau bawa surat dari presiden, baru kami percaya. Kau datang bajumu begitu, bukannya pakai jas kau. Kan kita usir dia. Kita curiga. Begitulah gembala. Representasi apa gembala mewakili seluruh bangsa menerima kabar sukacita itu? Apa representatifnya? Gak ada saudaraku. Tapi saya akan berkata, tidak ada representatifnya, tetapi sangat representatif. Lu bagaimana sih Pak? Yes. Tidak ada kalau kau lihat dari sisi itu. Tapi sangat representatif karena gembala menggambarkan manusia berdosa itu ya kayak begitu tuh. Saya, engkau, kita persis dalam posisi sosialnya seorang gembala. Hina, dina, tidak ada harganya, kelas bawah. Ah, itu kita. Tapi Allah mau menyapa kita. Wow, Natal luar biasa. Natal hebat. Karena itu kita mesti belajar menempatkan diri sebagai gembala di hadapan Tuhan kita itu. Yang nothing itu. Kita gembala yang gak ada harganya. Gembala yang gak ada nilainya. Di hadapan dia Allah yang luar biasa. Bagaimana mungkin kita membusungkan dada di hadapan dia, bukan? Pasti dia akan marah pada kita. Karena itu memang sangat amat menyakitkan ketika manusia pendosa berat berteriak salibkan dia, salibkan dia. Di kebusukan kita, di keterpurukan kita, dia menyapa kita. Gembala representatif. Inilah juru selamat. Itulah teriakan orang berdosa yang ditebus. Tapi orang berdosa tidak ditebus. Bukan! Dia tidak cocok dengan mauku. Salibkan dia. Beda ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Kesukaan manusia karena Allah menggenapi janjinya.
Dan dinyatakannya kepada gembala menjadi representatif daripada manusia. Bahwa manusia adalah manusia terpuruk, tidak berkelas, paling bawah, paling parah karena dosa. Nah, itu sebab saya katakan tadi, ketika dia berkata Laodikia, "Hei Laodikia, kau pikir kau kaya? Kau miskin. Smyrna, memang aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Aduh, saya suka sekali 7 gereja itu. Ya. Aktual menggambarkan gereja dari zaman ke zaman. Saya selalu rindu kita menjadi gereja Philadelphia dan Smyrna. Ya. Tahan banting itu Smyrna. Menghadapi kesulitan, kepahitan tidak menyerah. Philadelphia, gereja yang murah hati, yang terus memberi, tapi tidak pernah merasa lebih. Aduh, hebat ya. Itu rindu kita, saudara. Karena memang tidak mudah ketika kita bisa memberi dan memberi, pasti kita rasa kita sudah memberi. Mana bisa rasa tidak memberi, bukan? Godaan itu begitu keras. Tetapi disitulah kita berkelahi. Oleh karena itu, kesukaan yang disampaikan menjadi satu kesukaan yang sangat besar. Dan nyanyian malaikat menjadi nyanyian merdu yang memberikan pengharapan kepada dunia yang kacau balau. Dunia yang gak ada damainya. Bapak membunuh anaknya, anak berontak pada bapaknya. Saudara saling menyakiti, PL itu menjadi gambarannya. Anak Daud yang notabene orang pilihan itu, baku perkosa, baku bunuh. Anak Yakub, bapak Israel itu, istri tirinya pun ditiduri oleh anaknya sendiri. Gila apa ini? Keluarga apa ini? Ya, jadi kalau kemarin ada menteri ya, yang kemudian istrinya kawin lagi dapat yang muda, lalu katanya anaknya ada affair dengan istri bapaknya. Gila ya kalian bilang, kok gila belum baca Alkitab kau. Dulu si Yakub pun sudah, sebelum Masehi itu. Malah anak menteri ini tergolong terlambat ini. Etan nih orang berdosa, yes. Ngeri ya Pak, iya. Si Tamar gara-gara menuntut haknya, dia mantunya Yehuda. Menyamar dia jadi pelacur. Sampai si Yehuda tidur sama dia, sampai dia punya anak. Akhirnya kalau orang Batak bilang, ayamungna deh, alayo pungna dotong. Tahu maksudnya. Bapaknya itu, tapi juga opanya itu. Kejadian. Dan loh saudara. Itulah manusia itu. Baku pukul, baku bunuh, baku hantam, Yusuf dikerjain sama saudara sendiri. Dan ya. Berhasil malah di negeri orang. Saudara kalau baca semua kaget-kaget. Nabi dilempari, Yesaya digergaji oleh orang Israel sendiri. Hidup apa ini? Ingat tadi anak memberontak. Ayah mengorbankan anak-anaknya. Enggak ada damai. Mendadaklah lagu itu bunyi. Gembala yang gak pernah tahu damai. Cuma taunya dimaki terus. Disalahkan terus. Tapi hari itu ada lagu damai yang hebat. Damai di bumi bagi yang berkenan padanya. Bukan damai di bumi bagi gembala. Bukan damai di bumi bagi imam. Bukan damai di bumi bagi pemuka-pemuka agama atau raja. No! Damai di bumi bagi yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya bisa jadi gembala, bisa jadi imam, bisa jadi raja. Siapapun itu. Karena itu tidak penting apa posisimu, tidak penting apa posisiku. Tapi penting hidup kita berkenan pada Tuhan atau tidak. Tidak ada pekerjaan pelayanan kita yang kemudian bisa menyenangkan Tuhan karena jumlahnya. Tidak akan ada. Kita hanya akan berkenan di hadapannya karena belas kasihannya. Yuk kita terus berdoa supaya Tuhan tolong kita, pimpin kita, kuatkan kita. Sehingga kita tangguh di tengah pergumulan zaman ini. Nah, jadi saudara-saudara, kesukaan yang begitu besar. Pengharapan di atas. Janji yang juga ada. Kesukaan tergenapi. Gembala menerima pujian itu. Luar biasa ya. Tapi manusia itu digambarkan dua kubu kan.
tempat lahirnya enggak ada. Ditolak dia, enggak ada tempat bagimu. Tapi ada kesedihan di balik penolakan yang lebih berat lagi, saudara. Apa itu? Maria hamil, diberitahu oleh malaikat. Dekat-dekat melahirkan. Paling sudah sekitar 9 bulanan, tinggal nunggu hari kali itu. Datang sensus dari Kaisar Agustus. Semua orang harus pulang ke negerinya masing-masing. Maka Maria dan Yusuf harus berangkat dari Nazaret ke Bethlehem. Tidakkah itu sedih? Dia mengandung bayi Yesus. Anak Allah yang hidup, pemilik alam semesta, yang ngatur waktu. Apalah sulitnya bagi Allah membuat sensus itu waktu Maria masih mengandung 1 bulan. Masih enak jalannya kan? 2-3 bulan masih bisa lari cepet lah. 9 bulan dekat-dekat melahirkan. Kejam sekali surga itu. Sedih sekali Maria. Apa enaknya jadi hamba Tuhan? Enaknya itu, hamil di kesusahan. Apa enaknya jadi hamba Tuhan kalau begini? Buat apa? Saya sebagai pendeta Protestan, mungkin salah satu pengagum yang sangat tinggi pada Maria. Tapi saya tidak mau terjebak untuk memberhalakan itu ya. Kebablasan kalau orang memberhalakan. Maria bukan perantara. Tetapi orang Protestan juga seringkali kurang ajar. Abai lupa bagaimana pergumulan seorang Maria yang luar biasa. Belajar kita bagaimana hidup yang semestinya. Maria sedih, tergusur karena putusan Kaisar Agustus, raja kafir. Sensus! Tapi bukan juga sih Kaisar kejam. Memang dia mau bikin sensus. Yang kejam sebetulnya surga. Di mana apresiasi pada Maria? Kalau kita salah memandang bertuhan, saudara, pasti kita nggak mau bertuhan kan? Buat apa saya jadi Maria? Bukan dinaikkannya ke tahta, malah disuruhnya jalan dengan mengandung 9 bulan. Buat apa saya percaya pada Kristus? Orang akan menolak. Siapa yang mau percaya pada Yesus seperti itu? Saya sering kali terjepit pada situasi paradoks yang seperti itu. Saya tahu begini tapi sakitnya luar biasa. Tapi gini, aduh kadang-kadang lulus, kadang-kadang gedebuk, prok, ambruk sudah. Nggak pernah cukup otak ini. Paham? Paham. Tapi ambruk juga, ambruk. Karena memang sangat penting relationship dengan Tuhan kita itu personal. Seperti apa dalam hidup itu. Maka kita harus jalan. Saya sangat membutuhkan kalian mensupport saya. Khususnya di dalam rumah saya, istri saya, anak saya, bisa ngerti saya lebih ekstra. Saya rapuh secara fisik. Ya. Tekanan kerjaan, pelayanan yang dikerjakan sangat berat. Secara kuantitatif. Secara kualitatif, saya bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Tapi yang seperti saya bilang, gak gampang. Sehingga kalau sudah babak belur begitu kita dicentol lagi, disentil lagi dia. Aduh rasanya sakitnya setengah mati. Saya tergoda selalu untuk menepuk dada dan berkata, apa yang kurang di pelayananku? Beritahukan aku. Apa yang kurang pengabdianku di gereja ini? Beritahu aku. Tapi kalau itu yang kulakukan dan kupikirkan, lalu aku tertunduk lagi, aduh Tuhan, kacaunya otakku. Kenapa jadi diriku yang kuteriakin? Tapi aku manusia biasa. Lalu apa yang kau butuhkan, Big Man? Kawan-kawanku yang sepengertian. Yang mendukung aku ketika aku lemah. Karena aku manusia biasa yang bisa lemah. Yang kalau ditekan pun bisa terpuruk gedebuk prok. I need you. Maka saya bisa melihat Maria. Saya bisa masuk dan meresapi. Mau melayani Kristus Tuhannya. Rela hamil di keperawanannya. Tetapi harus sengsara di kehamilannya. Bagaimana mungkin ini? Tapi itu yang terjadi.
Maria Yusuf berjalan. Sedih sekali. Yang dikandung ini bayi Yesus ini. Tapi dia jalan. Di kesedihan yang begitu luar biasa. Hanya saja Maria seorang yang hebat. Disimpannya semua di dalam hatinya. Itu selalu bahasa yang indah. Gembala datang, disimpannya dalam hatinya. Simeon Hana bicara, inilah dia juru selamat. Disimpan dalam hatinya. Oh, makin hari dia belajar, makin mengerti. Mau kusambungkan ke ujung? Melahirkan dalam penderitaan. Melihat kematian dalam kesedihan. Itu Maria. Sehingga Michelangelo membuat patung ketika Maria menggendong mayat Yesus. Ya. Luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesedihan itu pun bertambah. Karena dikatakan sesudah mereka tiba di tempat tujuan dengan perjalanan yang menyakitkan. Halah, karena hamil jalannya jadi lambat. Hamil karena jalan lambat, nyampe di tempat nggak ada tempat. Lambat sih, tapi mau bagaimana cepat. Dan karena jalan cukup jauh itu. Kilometer sekarang itu dengan jalan itu 100-150-an. Nazaret, Yerusalem, apa ke Bethlehem. Ya. Bayangkan jalan itu begini saudaraku. Bukan rata itu. Kalau sekarang kita dari Nazaret ke Bethlehem cukup tutup mata. Nyampe. Karena bus yang bawa kita. Bisa tidur kita. Tapi kalau naik keledai mau tidur bagaimana ceritanya? Terkantuk-kantuk dia salah-salah jatuh. Sampai dia. Tidak ada tempat, tidak ada rumah penginapan. Sengsara amat. Tuhan berkuasa. Di bawah kendalinya Agustus bikin sensus. Kenapa dia enggak switch waktunya? Tuhan berkuasa. Bukankah mujizat itu nyata? Sampai Bethlehem, heran loh. Ibu satu-satunya tempat tadi saya enggak mau kasih. Sekarang saya ngerti, Tuhan gerakkan untuk ibu. Enggak ada yang ngomong gitu. Mujizat itu nyata. Mujizat apa di Natal itu? Kalau kau mau tahu mujizatnya apa? Maria menjalaninya dengan teguh. Perjalanan yang sakit. Melahirkan tiada tempat. Tamu pertama dan utamanya adalah gembala. Tapi kalau kita melihat, bukankah itu menyedihkan? Yes, itulah susahnya ngerti Kristen. Yang bersuka gembala orang terpuruk, orang bawah. Maria dipakai tapi mesti menanggung derita. Ini apa-apaan? Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamil tua. Jalan jauh. Tiba di Bethlehem, kampung halaman sendiri, nggak ada tempat buat dia. Tapi waktunya sudah mesti melahirkan. Mungkin saudara bilang, bukannya di Bethlehem ada keluarganya. Yes, mungkin di sebelah sana tinggalnya. Ini di sebelah sini masih ini. Seperti kau mau pergi dari Bogor mau kemari, ya saudaramu di Jakarta, tapi sudah hamil kau di kampung rambutan. Paling top kau bisa melahirkan di Cililitan. Nggak nyampe kau ke Tanjung Priuk. Itulah kira-kira. Itu loh, udah nggak bisa. Lalu di mana? Itu tempat. Mengandung bayi Yesus, raja segala raja. Tapi tempatnya teramat hina. Lagi-lagi, perjalanan Maria pun simbol yang luar biasa. Penderitaan bayi yang dikandungnya. Perhatikan, penderitaan Maria adalah simbol penderitaan bayi yang dikandungnya. Begitulah Yesus memikul salibnya menuju bukit Golgota. Maria berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Tapi dia ditemani Yusuf. Walaupun Yusuf yang sekarang sudah tidak lagi dengan Maria. Dia dengan Rita, saudara-saudara.
dia ditemani jalan. Aduh. Tapi Yesus ke kayu salib, siapa yang temani dia jalan? Nobody. Yang ada, aku enggak kenal dia, kata si Petrus. Murid-murid bubar semua. Penderitaan ibunya tak seberapa penderitaan dia. Seharusnya engkau mau menanggung kesedihan hidup, tapi karena kebenaran dan jangan karena kejahatan. Oleh karena itu saudara-saudara, Maria terus mengayunkan langkah. Kesedihan begitu mencekam, sehingga gambaran kesulitan, kepahitan, penderitaan surga di kematian Kristus dijalaninya. Dalam sakitnya, demi ketaatannya, jalan hamil tua. Waktu Yesus mati, dia memangkunya. Kapan Maria pernah bahagia? Dia bahagia di kesedihannya. Tidak ada wanita yang paling bahagia di kolong langit ini berbanding Maria. Kau mau bahagia? Tapi maukah kau sedih? Kau mau bahagia, tapi kau maukah seperti Maria? Mana ada orang dunia modern mau. Tapi awas, selalu ingat, jangan salah paham. Kau kaya, kau suar semua kekayaanmu, kasih panti asuhan, lalu kau hidup miskin. Bukan itu yang Tuhan mau. Kau cacat-cacat, kau hajar dirimu, askesi, siksa dirimu, supaya aku menderita untuk Kristus. Bukan itu yang Tuhan mau. Atau kau pergi ke Palestina nanti bulan Maret, April, kau disalib di sana, lalu kau kirim fotomu selfie kau di situ. Disalib aku. Tapi begitu kau pingsan dibawa lari ke rumah sakit. Yesus gak pernah masuk rumah sakit. No, bukan itu. Banyak sekali orang mau dipaku itu berharap ada stigmata ya. Tiba-tiba dapat kekuatan Kristus itu, lalu dia bisa menyembuhkan orang dan seterusnya. Mereka punya pengharapan kadang-kadang unik sekali. Bukan itu penderitaan itu. Bukan by design. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dan apa yang berjalan ini sangat luar biasa. Karena itulah kesukaan dan kesedihan sebuah paradoks yang perlu kita mengerti. Kalau kita mau memahami iman Kristen yang sejati. Tapi itu fakta. Oleh karena itu di hidup kita sebagai orang percaya mungkin ada kesedihan. Ya, di kebenaran hidup. Tapi jangan lupa engkau akan melihat kesukaan. Karena antara kesedihan dan kesukaan adalah sebuah proses. Jadi gini ya, kalau Alkitab bilang berbahagialah kau yang dianiaya, itu pakai makarios bukan nanti tapi present. Lagi jalan terus. Nah tinggal kalau saya gambarkan secara teknis gitu ya, ini seperti gradasi nih. Sedih banget, ada harapan dikit sih. Agak harapannya menguat, sedihnya berkurang. Terus kuat sekali harap, dup, nyampe. Sedihnya dengan sendiri luntur. Tapi kalau dia nggak sedih, nggak ada harapan. Maka harapan diperlukannya untuk sedihnya. Keren ya. Sedihnya itu untuk harapannya. Jadi harapannya menguatkan sedihnya, sedihnya menimbulkan harapannya. Paradoks. Kalian makan untuk apa? Halo? Makan untuk hidup, bukan untuk kenyang. Untuk kenyang dulu lah ya. Terlalu jauh hidup nanti pengertiannya apa ini hidup ini. Karena ada juga orang makan mati kan. Pertanyaan kedua, makan untuk hidup. Ya untuk kenyang. Kenapa kamu mau kenyang? Karena lapar. Kalau kamu disuruh pilih lapar apa kenyang? Pilih kenyang. Masih enggak lulus juga kalian. Pilih lapar. Itu pun pembohongan luar biasa itu. Maka kita perlu dua-duanya. Gak lapar, kita gak mau makan. Enak lo kenyang, emang kau pikir lapar gak enak? Cuma dasar kita jahat, kenyang aja yang kita bilang enak. Padahal bagaimana kita mau makan kalau gak lapar? Maka berdoalah kau, Tuhan buat aku bisa lapar. Penting itu, kalau gak lapar-lapar kau mana bisa makan-makan. Makanya kalau orang sakit ya lihat makanan enak. Saya ingat waktu saya di Singapura saya ketawa setengah mati. Saya itu dimasukin rumah sakit dengan di Mon E yang novena. Situ nggak ada kamarnya itu yang 2 bidder atau apalagi yang 4 gitu ya. Artinya 2 tempat tidur, 4 tempat tidur. Di sana kan nggak bicara kelas. Bicara mau satu kamar berapa tempat tidur gitu. Jadi dia nggak buat kita kayak berkelas-kelas kan gitu.
Keren juga sih pendekatan sosialnya. Kalau sini kan ada ya kelas ekonomi, kelas 4, VIP gitu. Sana kagak ada istilah itu. Mau sendiri, satu kamar berdua lebih murah. Mau sendiri lebih mahal. Yang agak gede lebih mahal lagi. Terserah lo mau pilih kamar mana, seperti kita ke hotel lah gitu ya. Nah, saya masuk saudara. Kamar sendiri, pelayanannya memang bagus setengah mati. Makanan datang keren ya. Pilih steak, yang mau pilih ini. Wah semuanya keren-keren makanannya. Waduh lezat banget. Saya mau ini. Jusnya apa? Yang ini. Mau tambah buahnya apa lagi? Yang ini. Minumnya apa? Boleh minum lagi apa namanya, tambahan lainnya tadi ya. Mau tambah Milo atau tambah apa? Udah pilih. Datanglah itu makanan. Ku cicip lah. Enggak enak sama sekali. Kau tahu kenapa? Karena aku nggak boleh makan garam. Barulah aku ngerti sayur tanpa garam itu memang nggak enak. Aduh rasanya baru, Tapi saya nggak ngerti, saya nggak bisa habis. Anakku datang sekianan, habis juga. Jadi anakku ini bahagia kali, aku sakit. Ya. Ngeri ya. Pengen. Tapi kenapa begitu Pak? Karena sakit. Ngerti? Sakit itu membuat aku tidak bisa menikmati makan itu. Tapi siapa yang bersyukur kalau dia sehat? Pernah kita syukuri sehat kita? Paling kita doa, Tuhan terima kasih kami sehat. Tapi basa-basi lah itu ya. Tiap hari juga mau makan kita. Tuhan terima kasih untuk makanan ini, doanya kita. Kenapa kita doa makan? Halo? Kenapa kalau makan doa? Bukanlah, coba kita tes. Makan kau doa, lalu kau jalan, ada teh botol di situ, kau minum, doa enggak? Kau bilang doa karena syukur. Jadi maksudmu kalau makan besar bersyukur, teh botol enggak? Alah. Jadi bilang sajalah, kenapa kau berdoa kalau makan? Kebiasaannya sudah, itu lebih jujur, ya. Di rumah ada biskuit kita comot, buka, pakai doa, kakak. Sampai malaikat bilang, kenapa kau nggak bersyukur untuk biskuit itu? Makanan kecilnya ini malaikat. Nantilah tunggu makan besar. Apalagi makan orang ya. Bersyukurlah kita. Kita sebetulnya jahat, karena itu yuk nikmati bagian-bagian itu. Tapi tidak perlu juga kemudian saudara merasa hebat, tiap ambil biskuit dalam nama Yesus. Tiap apa, dalam nama Yesus. Sampai semua orang, kok kau dalam nama Yesus? Nama Yesus penuh kuasa. Buset, janganlah kau bikin pula murahan itu. Jangan juga jadi orang Kristen aneh ya. Tetapi hati yang mendalam ini, menikmati itu. Oleh karena itu mari kita melihat kesedihan, kesukaan, sebuah proses. Ya, jadi titiknya bergerak terus. Nanti begitu terus tuh, nggak habis-habisnya. Satu selesai, datang yang lain lagi bentuknya. Satu lagi, terus begitu. Dan itulah hidup kita. Yang kedua, hati-hati jebakan kontradiksi. Orang punya uang banyak. Orang ditraktirnya, makan enak. Dia sendiri nggak bisa makan enak. Kenapa? Orang yang ditraktirnya jarang-jarang makan enak. Makanan itu enak, tapi mahal. Nah dia orang kaya betul, dia traktir kawannya. Makan enak. Dia makan rasa nggak enak, kenapa? Karena biasa makan itu, sampai dia udah bosan. Makanya enak jadi orang kaya apa orang miskin? Halo? Pikirlah sendiri pulang ya. Kadang-kadang ya, saya kalau yang kecil-kecil gini kita nggak perhatiin, tolong perhatiin. Saya selalu merasakan hal, Tuhan, kami ini seringkali nggak melihat sisi-sisi nikmat dalam hidup ini. Yuk kalau ngeliat tukang becak saya cemburu. Makan nasi putih sama cabai, sama tempe bubak, lahapnya kayak apa. Tidur badan belipet di becak sampai hujan tuk-tak mukanya udah basah, nggak bangun-bangun dia. Awak sudah masuk kamar, AC nyala, nggak tidur juga. Saya paling gampang ya kalau ada dikit koslet aja, dak semangat tuh jantungnya gadebo-gadebo lah. Susah tidur. Sampai saya nggak pernah dari dulu ya, tapi sekarang saya mesti sedia obat tidur di rumah. Problem jantung. Saya waktu-waktu tertentu, wah ini udah berat, besok mesti bangun, makan. Ya. Tapi jangan kalian cerita di luar ya, Pak Bingman itu tergantung obat tidur. Awas kau nanti. Jangan pula kau bikin gosip yang macam-macam. Aku 0,5, aku makan separuh. Ya makanya kalau nggak minta todung, minta si saut kadang-kadang kan itu mesti resep ya.
Jadi saya tahu sanak sudah nggak ada di pasaran. Nyari udah nggak ketemu. Cari obat tidur susah di pasaran. Nggak tahu, menurut isunya banyak orang stres katanya. Jadi habis terus obat tidur. Sulit carinya loh. Ya. Jadi kita bisa ngelihat, hati-hati, jangan sampai kontradiksi. Kau bisa beli semuanya tapi kau tidak bisa menikmatinya. Hati-hati, jangan kontradiksi. Kau diberkati tambah luar biasa tapi kau tambah sombongnya. Awas. Terakhir, ya. Mari kita menjalani hidup kita ini dalam kegigihan. Ya, dalam paradoks tadi. Sehingga masuklah kita dalam pengenalan Kristus Tuhan kita. Yang raja tapi hamba, yang mulia tapi hina, yang berkuasa tapi tersalib. Itu dia. Jadi jangan pikir adalah ajaran Kristen. Yang sakit pasti sehat, yang miskin pasti kaya, demi Tuhan yang hidup. Temukan di Alkitab satu saja argumentasi. Jangan bilang ayat, argumentasinya. Saya akan bantah dengan 1000 fakta lain. Kecuali memang otak kita menafsirnya seperti yang kita mau. Itu lain lagi judulnya. Apapun kalau namanya tafsir kan sudah susah kita. Tapi kalau mau bicara jujur yang enak, pasti kita mau kaya dan kita mau sehat. Itu sebab itu bukan pengejaranmu, itu bukan cita-citamu, itu bukan pencapaian yang ingin kau capai. Nope, hiduplah benar. Maka Tuhan akan titipkan padamu apa yang dia mau titipkan. Dia bisa titipkan kau kekayaan, dia bisa titipkan kau kesehatan. Dititipkannya ke aku kesakitan. Tapi itu bukan malapetaka. Ini keberuntunganku. Dititipkannya padamu kemiskinan. Itu bukan malapetaka. Itu keberuntunganmu. Di situ kau bisa bersaksi. Dititipkannya padamu kekayaan, itu bukan masalah. Itu kesempatanmu. Dititipkannya padamu kesehatan. Bukan untuk kau berbangga dan berbuat semaumu. Tapi itu yang dia beri untuk kamu. Biarlah masing-masing kita belajar menemukan paradoks Natal, kesukaan, kesedihan. Dan ingat ya, ini adalah sebuah proses. 1 jadi 2, 2 jadi 3 dan gak pernah berhenti. Jadi jangan cengeng jadi orang Kristen. Jalani terus. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan bimbing kami supaya hidup berkenan kepadamu. Berkat sertai kami dalam belas kasih-Mu. Menjalani perjalanan hidup dari duka menuju suka. Supaya kami tidak terjebak di sana, terjatuh dan terpuruk. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong memimpin kami. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup. Makin hari memahami pergumulan iman yang sejati itu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang hidup. Terima kasih untuk gereja-Mu. Terima kasih untuk berbagai hal yang sudah selesai. Terima kasih untuk urusan gedung yang menuju titik finish dan lengkapnya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kesempatan boleh melayani. Menikmati deritamu. Mengalami suka yang luar biasa. Terima kasih. Natal yang sejati, Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdiri, saudara yang kekasih, kita akan mengikrarkan.